Kami tim pengabdi dari Universitas Pendidikan Ganesha yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Oktova Rahmawati, Lehputu Budi Yasmini, dan Iwan Suswandi telah melaksanakan pengabdian di Dusun Abasan, Desa Panji Anom. Masalah yang kami angkat adalah pengujian parameter fisik kualitas VCO. Desa Panji Anom termasuk salah satu desa yang terletak pada daerah aliran Sungai Banyumale. Desa ini diapit oleh Desa Pemaron yang ada di sebelah utara, Desa Wonogiri di sebelah selatan, Desa Panji di sebelah timur, dan Desa Tegalinggah di sebelah barat. Desa ini memiliki luas 975.850 hektar meliputi pemukiman, persawahan, perkebunan, pekarangan, perkantoran, dan sarana umum lainnya. Desa Panji Anom terdiri dari 4 dusun, salah satunya adalah Dusun Abasan. Mata pencarian sebagian besar masyarakat dusun ini ada di sektor pertanian. Salah satu hasil pertanian yang melimpah adalah buah kelapa. Setiap panennya dihasilkan 1.000 kuintal buah kelapa di atas lahan seluas 10 hektar. Namun pemanfaatannya masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Dusun Abasan sekitarnya. Beberapa anggota KWT Tunas Amerta memanfaatkan buah kelapa yang melimpah ini untuk dikembangkan atau mengembangkan VCO sebagai usaha industri rumahan. Usaha ini dikembangkan karena proses pembuatannya sangat sederhana, tidak perlu menambahkan bahan kimia tambahan, kandungan kimia dan nutrisinya tetap terjaga dengan baik, serta biaya produksi ekonomis. Dalam proses pembuatan VCO, anggota KWT Tunas Amerta menggunakan metode pengadukan. Produksi VCO ini diberi label VCO Lengis D. VCO ini telah dipasarkan di sekitar Dusun Abasan. Belum terujinya standar mutu produk VCO KWT Tunas Amerta membuat pemasaran produk ini di luar wilayah Desa Panji Anom belum berani dilakukan. Produksi jumlahnya terbatas dan bersifat tidak kontinu. Produk ini memiliki daya simpan 6-7 bulan. Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa anggota KWT VCO Tunas Amerta belum mengetahui hadirnya SNI dalam menjaga kualitas sebuah produk yang beredar di Indonesia ataupun di luar wilayah Indonesia. Tidak mengetahui prosedur uji parameter kualitas VCO sebagai sebuah produk wajib SNI atau sukarela, dan kesulitan melakukan pengujian parameter fisik kualitas VCO. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan berupa pra-uji parameter fisik kualitas VCO bagi anggota KWT VCO Tunas Amerta. Hasil pra-uji parameter fisik kualitas VCO dapat memberikan gambaran kualitas VCO yang dihasilkan. Dapat sebagai bahan refleksi terhadap metode pembuatan yang telah dilakukan dan juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol kualitas VCO. Pelatihan diawali dengan memberi wawasan standar kualitas VCO dan menyampaikan prosedur uji parameter fisik kualitas VCO dengan metode diskusi dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan pelatihan uji parameter fisik kualitas VCO dan diakhiri dengan pendampingan bagi anggota KWT VCO Tunas Amerta yang kesulitan di dalam melakukan
pra-uji parameter fisik kualitas VCO. Evaluasi menitik beratkan pada proses pengujian meliputi uji keadaan, kerapatan, kadar air, indeks bias, dan kekentalan yang dilakukan peserta pelatihan. Kriteria ketercapaian tujuan kegiatan yaitu rata-rata nilai kemampuan melakukan pra-uji parameter fisik kualitas VCO berkualifikasi baik. Pelatihan ini diikuti oleh 5 orang anggota KWT VCO Tunas Amerta, Dusun Abasan, Desa Panji Anom. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 26 Juni 2021 bertempat di Sekretariat KWT Tunas Amerta, Dusun Abasan, Desa Panji Anom. Gambar pada slide menunjukkan kegiatan pemberian wawasan standar kualitas VCO dengan materi standar mutu VCO berdasarkan SNI nomor 3781 tahun 2008. Tujuan standarisasi mutu, produk wajib SNI, proses pengajuan sertifikat SNI, jenis-jenis uji dan persyaratannya, serta prosedur pengujian. Hasil dari kegiatan ini telah menumbuhkan rasa optimis peserta untuk menghasilkan VCO berkualitas. Peserta juga termotivasi mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat SNI. Gambar selanjutnya menunjukkan peserta melakukan uji keadaan. Uji keadaan meliputi bau, rasa, warna dengan menggunakan prinsip organoleptik. Hasil uji keadaan menunjukkan VCO Lengis D memiliki rasa khas minyak kelapa, tidak tengik, dan beraroma kelapa segar, serta tidak berwarna atau bening. Hasil pengujian sudah sesuai dengan prasyarat berdasarkan SNI nomor 3781 tahun 2008. Tidak ada satupun peserta mengalami kesulitan dalam melakukan pengujian ini. Rata-rata nilai kemampuan peserta melakukan uji ini berkategori sangat baik. Peserta juga dilatih menguji kadar air dalam VCO dengan prinsip selisih bobot sebelum dan sesudah pemanasan. Hasil dari uji kadar air dalam VCO Lengis D kurang dari 0,2%, yaitu 0,09%. Nilai ini lebih kecil dari standar kualitas VCO yang ditetapkan, yaitu maksimum 0,2%. Seluruh peserta dapat melakukan pengujian kadar air dengan baik. Peserta juga dilatih melakukan uji kerapatan VCO seperti gambar slide ini. Uji kerapatan dilakukan dengan prinsip massa dan volume. Hasil uji kerapatan menunjukkan VCO Lengis D memiliki kerapatan sebesar 0,858 gram per cm3. Nilai ini lebih kecil dari prasyarat kualitas VCO, yaitu 0,900 gram per cm3. Pelatihan uji kerapatan dapat dilakukan sangat baik oleh seluruh peserta pelatihan. Pelatihan selanjutnya adalah uji indeks bias. Uji ini menggunakan prinsip pembiasan pada kaca plan paralel. Pengujian ini dilakukan di ruang gelap agar sinar bias dapat diamati. Hasil uji indeks bias VCO Tunas Amerta sebesar 1,432. Nilai ini lebih kecil dari nilai yang ditetapkan pada SNI nomor 3781 tahun 2008, yaitu 1,448
sampai 1,450. Rata-rata nilai kemampuan peserta pelatihan melakukan uji indeks bias berkategori baik. Uji yang terakhir adalah uji kekentalan atau yang dikenal dengan istilah viskositas. Uji ini menggunakan metode falling ball. Hasil uji, VCO lengis D memiliki nilai kekentalan sebesar 0,523 Pascal sekon. Secara spesifik, nilai kekentalan VCO tidak dipersyaratkan berdasarkan SNI nomor 3781 tahun 2008. Jika dibandingkan dengan nilai kekentalan minyak goreng yang diperoleh dari penelitian Soaliha, nilai ini lebih kecil. Ini menunjukkan VCO lengis D lebih encer dari minyak goreng kelapa. Rata-rata nilai kemampuan peserta pelatihan melakukan uji kekentalan berkualifikasi baik. Pengabdian ini diakhiri dengan kegiatan pendampingan. Pendampingan dilakukan bagi peserta yang masih kesulitan melakukan prosedur pra-uji kualitas VCO secara mandiri. Pendampingan lebih menitik beratkan pada ketelitian pengukuran dan menentukan nilai parameter fisik hasil uji. Sebagai simpulan, pelatihan pra-uji parameter fisik kualitas VCO ini telah membekali anggota KWT VCO Tunas Amerta dalam mengontrol kualitas produk VCO yang dihasilkan. Demikianlah, terima kasih.